Tasya lagi sama tukang video sama Om Palen, teman-teman. Sekarang kita mau ngapain tukang video? Sekarang kita mau mandiin ular. Mau mandiin ular. Ya, ular king cobra. King cobra. Emang itu ikannya enggak pada mati tukang video? Oh ya enggak dong. Awas mati lagi. Enggak apa-apa. Sekalian Tasya harus belajar gimana caranya mandiin ular yang benar. Gimana tuh? Apalagi ular berbisa. Jangan pernah sekali-kali, pertama ya, jangan pernah sekali-kali mencoba tangan kosong. Maksudnya tangan kosong itu kita nggak menggunakan alat sama sekali. Oh iya. Gitu. Kayak bukan mau ngebahas, tapi untuk kemarin kan ada kejadian snake bite lagi atau kasus gigitan ular king cobra di Tangerang. Mungkin teman-teman Tasya juga pada tahu kan. Jadi katanya kasusnya itu saat memandikan ular. Pakai tangan kosong bukan? Sepertinya banyak yang bilang katanya ada info yang tukang video dapat itu pakai tangan kosong. Ya kita nggak bisa nyalahin juga, mungkin karena memang yang namanya kecelakaan dan resikonya pelihara ular berbisa itu seperti itu. Jadi bisa berakibat sangat-sangat fatal. Dan ini yang pertama ya, tadi gunakan alat batu seperti hook nih. Contoh hook ini, jadi dia bisa kita pakai buat mengurangi pergerakan ular ya. Gitu. Jadi, nah yang kedua, sebisa mungkin cari tempat yang luas. Jadi kita nggak terlalu sempit buat menghindari refleks dari si ular king cobra. Kecil? Apanya? Ikannya kecil gimana? Ularnya kecil. Ularnya kecil ya bisa di dalam boxnya juga boleh dimandiinnya gitu. Cuman karena ini kan ular king cobranya ukurannya memang agak besar ya, sedikit besar. Jadi ini ukurannya kan 3 meter. Jadi tukang video cari amannya, kita mandiin ya udah cemplungin aja ke kolam ikan. Tapi habis itu Ya itu pasti karena kan si ularnya pun juga stres. Tuh barusan minum ularnya. kalau minum ular kayak gimana tuh? Dia kalau minum ular itu kayak apa ya? Kayak kucing sebetulnya. Tapi kalau kucing dia ngejirik pakai lidah. Kalau ini enggak. Dia langsung dikenyot, disedot sendiri. Oh iya, ini udah lama nggak pernah dimandiin. Ini ada hampir 2 minggu nggak dimandiin ular ini. Tukang video, mau nanya. Apa? Kalau king cobra bisa dijinakin nggak? Sebetulnya kalau untuk dijinakin semua ular berbisa itu sangat-sangat sulit, bahkan tidak bisa dijinakin. Buat semua ular berbisa ya, itu sangat sulit dijinakin dan kayaknya nggak bisa dijinakin. Cuman untuk menenangkan atau karakternya cenderung lebih kalem, itu lebih santai karakternya, itu bisa. Contoh kayak ini king cobra punya tukang video ini nggak terlalu galak. Bukannya nggak terlalu galak, cuman dia tidak terlalu agresif seperti ular king cobra pada biasa umumnya gitu. Tukang video, dengar. Jadi kan Terus itu ya jadi apa tuh? alat yang bisa ngeluarin bisa ular king cobra. Tahu gak tukang video? Alat yang bisa mengeluarkan bisa ular king cobra. Iya, pernah dengar gak? Kalau cuman mengeluarkan dengan metode gelas juga bisa, Tasya. Iya, tapi pernah dengar juga nggak berhasil. Jadi gini, kalau untuk mengeluarkan bisa ular king cobra itu nggak terlalu sulit ya. Jadi ntar kita contohkan ya ini. Tapi itu tetap masih ada bisanya. Yang mana? Ini Ya. ular king cobra ini nggak punya bisa. Dia selalu punya bisa. Walaupun dalam waktu yang cepat gitu ya. Jadi dia udah ngeluarin bisanya gitu. Itu nanti beberapa menit kemudian pasti ada lagi bisanya karena
Karena ular berbisa itu dia punya tangki bisa yang otomatis secara langsung saat tangki bisanya dikeluarkan itu selalu mengisi ulang. Itu apa? Jadi sebenarnya tangki bisa itu wadah bisa. Oh, ya. Jadi bisanya itu pada ular nggak pernah habis, Habis. nggak bisa habis malah. Itu. Soalnya Tasya pernah balik king cobra sama cobra tuh beda. Tuh. Kalau dia emang gak takut. Kalau takut, tukang video takut. Tapi rasa takut tukang video dikalahkan dengan rasa ingin tahu dan rasa ingin belajar. Dan juga rasa sayang tentunya ya. Karena kalau kita nggak punya rasa sayang yang berlebih sama ular berbisa, contohnya ular king cobra ini, kita nggak akan pernah tahu karakternya. Itu. Jadi butuh pendekatan dari hati ke hati. Karena apa tuh? Bapak-bapak yang viral itu yang kena gigitan itu. Oh, yang pawang. Wah, kalau itu sebenarnya salah. Nggak ada penyayangnya. Itu mah dia salah. Salah, itu mah disiksa. Kasihan. Sampai dibuntungin kepala. Iya, setelah gigit kan dibuntungin. Takut. Tapi itu mangap dulu. Iya. Nggak pakai sabun dimandiin. Nggak usah, kalau ular mah cuma direndam aja. Biasanya sih tukang video pakai sabun. Karena sekarang sabunnya lagi susah nyarinya. Antiseptik biasanya. Gara-gara virus corona, jadi susah tukang video nyarinya. Iya. Urusan king cobra kayak gimana? Hah? Urusan Ngurusin king cobra? Ngurusin king cobra itu gampang. Yang pertama, kandang harus dibikin nyaman buat ular king cobra tersebut. Jadi, nggak banyak beraturnya. kita harus bersihin kandangnya rajin, ya kan? Harus dikasih minum juga, ya. Harus dikasih minum, harus di setup kandangnya semirip mungkin dengan habitat aslinya. Gitu. Kasih makan juga. Kasih makan wajib. Karena ular ini hidup kan. Kita harus kasih makan. Dan kasih makannya gimana? Kalau tukang video dikasih makannya itu per 1 minggu sekali. Ya, biasanya itu pakai ular koros. Ya, Nggak bisa makan ayam apa terus ular ini pernah dicoba dia mau makan kepala ayam. pas kecil gede. Enggak, sekarang dia doyan kok kepala ayam. Guys. Ayam. Ya, karena pada dasarnya ular king cobra itu kanibal. Jadi makan sesama ya. Jadi dia kanibal itu pemakan sesama. Contoh ular king cobra ini, dia makannya itu sama ular juga. Iya. Kalau dia lagi dimandiin dielap dulu nggak? Nggak usah. Udah begini langsung aja masukin ke kandang. Karena kandangnya bersih. Masuk Oh. angin. Ya enggak dong. Tapi jangan salah, ular king cobra juga bisa sakit. Contoh flu. Oh iya ingusan. Ingusan. Itu dia bisa juga. Karena apa? Dia keseringan di dalam air. Ya kan? Setelan kandangnya juga terlalu lembab, terlalu dingin, ya nggak pernah dibersihin juga bisa jadi. Pokoknya banyak macam-macam faktor yang bisa bikin ular king cobra itu jadi sakit. Tuh, king cobranya biasa aja kan? Karena untuk melakukan hal seperti ini itu butuh perhitungan yang benar-benar matang, butuh pengalaman yang benar-benar mumpuni atau cukup, butuh ilmu dan materi yang tidak lama. Jadi kalau orang yang nggak tahu kalau ini berbisa atau enggak, jadi jangan takut. Jangan ditangkap, jangan pernah coba juga adegan seperti ini. Gitu. Iya. Jadi kita benar-benar harus mempelajari dulu karakter ular ini seperti apa. Ya kan? Karena ini benar-benar kita berhubungannya dengan nyawa. Jadi ular king cobra itu kan betul-betul sangat berbisa. Jadi kita benar-benar tidak boleh sembarangan. Dan apa tuh? Kayak albo juga jangan, karena itu dia berbisa. Dan Tasya mau tahu ini dari mana? Ini adalah king cobra locality Bali. Iya, locality Bali. Jadi king cobra ini
agak beda. Beda. Jadi warnanya lebih cenderung apa ya? Kuningan. Ke pudar. Iya. Lebih silver warnanya. Tapi kenapa ya pas itu di kepalanya asal peng? Itu namanya tudung. Oh, nyelangap terus. Yang ini kan? Ya, ya. Ini namanya tudung. Ya. Itu apa? Jadi tudung itu dimana saat ular ini memipihkan lehernya. Dia berbentuk menjadi sebuah kayak tameng. Kayak payung kayak gitulah. Oh iya. Jadi diiniin dia jadi mekar lebar gitu. Kalau ini ganti kulit nih, Ah, ganti baju lah. ya. Nah, sama tukang video didiemin apa dikelupasin? Kalau tukang video untuk ular ini nggak pernah dikelupasin. Karena sebenarnya ular sendiri bisa ngebuka kulit lamanya. Kalau kita lagi ganti kulit nih, ular lagi ganti kulit, sebetulnya nggak usah kita bantu. Asal kita dari awas tahu saat ular itu mau ganti kulit. Saat ular itu sudah memasuki ganti kulit, jadi ganti kulitnya itu ada 3 fase, Tasya. Fase pertama itu pemudaran warna. Jadi warnanya itu lebih cenderung menjadi gelap. Nah, biasanya itu kenapa? Itu kebanyakan minum dia jadi muntah. Biasanya juga Tasya lihat matanya itu putih. Itu fase kedua. Fase kedua mulai pemutihan warna. Ketiga, Fase ketiga pembalikan warna. Jadi fase ketiga itu dia balik lagi ke warna semula. Dan fase ketiganya itu setelah pembalikan warna ke semula, dia langsung pengelupasan. Asal jangan diganggu saat fase pertama dan fase kedua, ular itu akan bisa ganti kulit sendiri. Kalau kita ganggu atau kita pegang-pegang saat fase pertama dan fase kedua, biasanya ular lebih sering gagal shading atau gagal ganti kulit, malah jadi cacat gitu warna kulitnya, jadi jelek. Dan alhamdulillah ini ular ini diurusin. nggak pernah sampai ke gagal shading gitu. Tapi pernah gak sekali-sekali ini ular sakit? Ular ini pernah sakit kok. Belajar apa? Ini juga sebenarnya hampir sembuh. Habis sakit, terus sekarang sembuh. Iya. Sama tukang dia diurus lain. Ya iya dong, kita harus urus. Diurus. Masukin aja dong. Hah? Udah ya, kita masukin lagi, kasihan kedinginan. Oke. Jangan masuk angin. Pakai minyak kayu putih dulu. Dikerokin? Jangan. Nah, pokoknya ingat buat teman-teman Tasya di rumah, jangan pernah mencoba adegan ini di rumah. Karena adegan ini sangat-sangat berbahaya. Oke? Tukang video kesanain urusnya. Oh. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya petualangan Tasya. Yes. Jangan lupa subscribe dan nyalakan Loncengnya. Jangan berpetualang sebelum Selamat berpetualang. Dadah. kayak gini soalnya lagi megang kobra teman. Selamat berpetualang.